Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua para pecinta channel Karunia Kaya dan para pengamal ilmu RDAY. Semoga Allah mudahkan segala urusan dan hajat panjenengan semua pasti terkabul. Assalamualaikum. Bisa gak ibu di hari tuanya romantis? Kalau memang pasangannya bapak udah meninggal atau ibu udah meninggal tapi bapak romantis sama anak-anak. Romantis sama cucu, romantis sama keluarga. Romantis bisa dibikin pakai apa? Cuman satu pak, duit, uang. Tanpa uang tidak ada romantis-romantisan. Betul? Itu adalah motonya para ibu-ibu jahanam. Apa? Oh ya, romantis. Rokok makan gratis. Adanya di RDAY ya. Jadi di RDAY makan gratis, rokok gratis. Gitu. Dengan cara ngisep alat kelamin mbek. Itu rokok gratis. Anyep-anyep seger gitu. Nah, maunya saya, bapak di hari tua sama ibu harus sehat. Orang bisa sehat karena megang uang. Karena kalau nggak megang uang, bawaannya pusing. Bawaannya pengen ngebunuh aja istrinya, pengen dibunuh. Ya. Pernikahan kita udah 20 tahun. Pernikahan kita udah 5 tahun. Pernikahan kita udah 7 tahun. Tapi kalau kita nggak pegang duit, terutama laki-laki, bawaannya istrinya pengen dibunuh. Bunuhnya pakai apa? Alat kelamin. Ditancepin alat kelamin bapak ke alat kelamin istri. Jep. Nggak boleh pak. Harusnya dikocok. Jeles selep. Bles selep. Bles selep. Tapi bapak-bapak enggak, terlalu kejam. Bles. Akhirnya kata ibunya. Au! Enak. Lagi dong. Apa? Apa? Ini pengalaman dari Haji Marco. Tadi barusan kita diskusi. Ya, gampang lah. Janda ya? Oh ya gampang. Nanti Haji Marco buka freelance. Jadi saya mau bapak dan ibu di hari tua tidak bekerja. Paksain. Datang ke sini paksain. Kita privat gimana caranya di hari tua kita duit datang sendiri. Seperti kupu-kupu datengin kembang. Seperti kupu-kupu datengin bunga. Saya nggak mau bapak dan ibu mencari kupu-kupu dengan ngejar kupu-kupunya. Makin terbang jauh, makin jauh ibu makin nggak bisa dapat. Kalaupun dipaksa pakai jaring, kupu-kupunya rusak. Tapi yang benar adalah ibu tanam kembang, tanam bunga, tanam pohon yang ada kembangnya. Atau ibu nanam pohon kelengkeng buktinya. Nanti pada saat bunga kelengkengnya tumbuh mau jadi buah, nanti kupu-kupu pada datang. Kumbang pada datang. Ibu deketin aja kupu-kupunya diam. Nah saya mau rezeki datang begitu. Kan rumah saya jauh Pak Haji di pelosok. Loh ini RDAY jauh loh Pak. Di kaki Gunung Salak loh RDAY. RDAY Kandang Embe, Desa Cibuntu, Kecamatan Ciampea, Cikampak, Bogor. Jauh. Tapi yang datang presiden, menteri, dirjen, pangdam, kapolda itu datang jauh-jauh. Kenapa? Karena kita ada bunganya. Ada anak yatimnya, ada ijab kabulnya, ada semburan bah dukunnya. Coba ibu, talk chair. Coba ibu datang. Pak Haji saya mau jadi menteri. Pak Haji saya mau jadi presiden. Presiden. Bapak sekarang jadi apa? Jadi menteri. Saya mau jadi presiden. Oh iya. Bawa duit berapa? Ijab sama anak yatim. Alhamdulillah. Dan gak taunya gak hanya dari Indonesia. Termasuk dari luar negeri. Dari negeri Timor Leste. Mau jadi presiden nanti pemilu 2027. Udah datang kemari, udah ijab. Ya kemarin ya? Mau jadi presiden. Timor Leste. Nah mau saya Pak. Ibu di negara kita di sini. Kenapa gak ibu ijabin buat anak biar jadi presiden?
Ibu bapak ijabin anak biar jadi menteri. Minimal kawin sama presiden. Jadi anak ibu perempuan kawin sama presiden. Itu jadi presiden juga kok. Punya private jet. Kan anak saya perempuan. Kok bisa jadi punya private jet? Lah itu Maya Istianti yang punya private jet siapa? Suaminya. Siapa namanya? Irwan Mursi. Iya, Irwan Mursi. Apa dia nggak nikmatin tuh private jetnya suaminya? Nikmatin. Walaupun yang punya suaminya. Tapi kan dia cita-citanya waktu ijab sama Allah. Punya private jet. Punya private jet. Punya private jet. Walaupun prosesnya dia harus pisah dulu sama yang pertama. Nah ibu juga begitu. Pisah dulu sama yang pertama. Baru nanti bisa punya mbek. Mau saya, bisa gak bapak dan ibu jangan suka nanya kapan. Kapan ya hajat saya terkabul. Saya gak mau. Kalau bapak dan ibu ngomong kapan hajat terkabul, Allah nggak mau jawab. Yang jawab adalah Haji Marco. Kapan-kapan hajat akan terkabul. Pasti hajat akan terkabul. Mungkin lusa atau di lain waktu. Pasti hajat pasti terkabul. Yakin hajat kita terkabul. Mungkin lusa atau di hari ini. Semangat. Kedua, saya mau bapak dan ibu meninggal jangan sampai meninggalkan hutang. Karena kalau ibu nanti meninggal dan meninggalkan hutang, ibu tidak akan masuk surga. Sampai kapanpun gak akan masuk surga. Makanya bapak dan ibu paksain mumpung sebelum meninggal. Utangnya harus dilunasin. Tapi kan saya gak punya uang Pak Haji. Ya dipraktekin lah ilmu RDAY. Gimana caranya? Paksain. Saya gak mau bapak dan ibu meninggal masuk neraka. Karena kita sepakat, saya, Haji Marco, Ustadz Bondas, kameramen, kita sepakat. Kita nanti di surga mau kongko-kongko. Ngobrol-ngobrol khusus. Nah, kalau bapak dan ibu masuk neraka, gimana saya mau kongko-kongkonya? Kita di surga semua. Janganlah, ayo kita ngumpul di surga. Caranya apa? Ya tadi jangan sampai meninggal, bapak dan ibu meninggalkan hutang. Karena orang yang mati, utangnya belum bayar, Nabi Muhammad SAW nggak mau nyolatin. Betul nggak? Ada nggak ayatnya? Ada. Kita belum bayar utang ke teman kita. Kita belum bayar utang ke teman kita. Kita belum bayar utangnya ke teman kita. Alasannya belum ada duit lah. Alasannya duitnya lagi diputer lah. Bermacam alasan. Akhirnya kita mati duluan. Padahal dia punya uang. Cicil aja dulu. Nah, misalkan hutangnya berapa? 30 miliar. Ya dicicil aja dulu berapa dia bayar. Supaya dia tidak mati meninggalkan utang. Karena kalau sampai mati meninggalkan utang, najis untuk disolatin. Coba bayangin bos. Kejem nggak? Kejem. Nah sementara utang di Indonesia udah membudaya. Motor utang. Mobil utang. Rumah ngutang. Bahkan pasangan hidup ngutang. Cicilan. Maksudnya pecicilan. Ya, rumahnya bagus, tinggalnya di klaster. Rumahnya paling mewah di kampung, tapi ngutang. Rumahnya punya supir, tapi ngutang. Rumahnya punya sapam, rumahnya punya security, tapi ngutang. Rumahnya punya kolam renang, tapi ngutang.
rumahnya punya pembantu, punya tukang masak, punya koki, bahkan punya suster, bahkan punya baby sister. Tapi ngutang. Buat apa? Yang akhirnya menjerumuskan kita ke neraka jahanam. Sementara di dunia kita hidupnya paling umurnya 100 tahun. Tapi Nabi Muhammad aja cuma 60 berapa tahun? 63. Ngana, lo masa 100 orang tukang ngutang. Akhirnya umur lo pendek, paling cuma 50 tahun. Iya. Kata Allah, wabi ayah, nikmat yang mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur? Kamu udah aku kasih kesempatan untuk punya kesempatan. Utang bayarlah. Kalau enggak nanti masuk neraka gimana? Jadi bapak dan ibu yang punya utang harus lunas. Kalau bapak dan ibu memang nggak bisa lunasin, buru-buru kirim rekeningnya ke kita. Nanti kita yang lunasin. Biar ibu masuk surga bareng. Karena kalau nggak dilunasin pasti masuk neraka Pak, Bu. Apa anak kita bisa ngelunasin utang kita? Nggak bisa. Orang dia aja buat hidup aja pas-pasan. Jadi siapa yang lunasin? Ya kita lah gurunya. Kan gurunya saya. Nanti yang bayar asisten saya. Oh ya Pak Haji, ketika kan Pak Haji bilang tadi nanti kita yang udah bayar hutangnya terbayar, nanti kita koko di apa? Di surga. Ada lagunya. Ayo dengerin. Oke. Acting mulai. Lagunya di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, di surga senang, di surga senang, di surga selalu senang, la 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 la. Itu lagunya Pak Haji. Nanti kita nyanyi senang-senang pakai baju lambada. Wow. Tahu gak baju lambada? Apa? Yang pakai daun pisang. Wow. Lambada. Betul, betul. Jadi ibu yang nari, bapak yang sakit perut. Oh ya Pak Haji, mesti itu nyambung. Apa? Buat teman-temannya kita yang di neraka, lagunya ada juga. Ayo. Acting mulai. Lagu di neraka. Haredang, 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 panas, 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 di neraka, di neraka, di neraka, karena nggak bayar utang. Ulangi lagi ya. Ini lagu khusus orang yang tidak bisa bayar utang dan tidak mau bayar utang. Nah, ini lagunya kita bikin dulu di dunia untuk nanti dinyanyikan di neraka ya. Jadi ini lagu diciptakan di dunia untuk para ibu bapak, suami istri yang utangnya nggak mau bayar. Jadi udah kita ciptakan lagunya buat nanti bapak dan ibu nyanyi di neraka. Kita kasih lagu ya, karena nggak bisa bayar, ya udah kita sangonin lagunya aja. Jadi kalau bapak dan ibu utangnya nggak bisa bayar, nih lagu di neraka. Acting mulai. Haredang, 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 panas, 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 di neraka, di neraka, di neraka, nggak bayar, bisa bayar utang. Haredang, 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 panas, 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 di neraka, di neraka, di neraka, karena nggak bisa bayar utang. Jadi paksain Bu, kita harus bisa terbayar utang secepatnya. Karena kita nggak tahu hidup sampai kapan. Kita nggak tahu hidupnya sampai kapan. Makanya jangan sampai pas kita meninggal, saldonya kita ada, tapi kita belum sempat bayar. Akhirnya kita masuk neraka jahanam. Di neraka kita disiksa, di kubur kita disiksa. Dan kedua nih yang lebih parah lagi. Dosanya bapak yang ngutang itu ditambahin sama orang yang punya duit. Pahalanya bapak yang ngutang pindah ke yang punya duit. Coba bayangin, apa nggak tambah jahanam ke bawah?
Jadi ibu kalau punya utang, pahalanya ibu pindah ke yang punya duit. Dosanya yang punya duit pindah ke ibu. Coba masuk logika. Banyak ruginya apa banyak untungnya? Banyak ruginya. Janganlah. Kita udah nyantunin anak yatim tiap hari. Kita udah sedekah ke anak yatim tiap hari. Kita udah bayar gaji supir tiap hari. Kita udah bayar ustadz tiap hari. Kita udah bayar sapam tiap hari. Kita udah bayar karyawan tiap hari. Kita udah berbuat baik sama mertua kita. Tapi kita diomongin jelek sama mertua kita. Karena mertua kita nggak suka sama kita. Nggak taunya pahalanya minus. Kenapa? Karena pada saat kita mati, keburu mati, utangnya belum kebayar. Tapi kan kita nggak punya, jual asetnya. Yang penting utang gue lunas. Yang penting gue masuk surga. Yang penting gue disiksa nggak dikubur. Karena Pak, Bu, di akhirat atau di alam kubur itu masih lama banget. Buktinya apa? Itu Nabi Adam belum dibangkitin sampai hari ini. Udah dibangkitin belum? Belum. Nabi Muhammad SAW udah dibangkitin belum? Belum. Kakek kita udah dibangkitin belum? Lah terus kita ngelihat begitu nggak takut? Takutlah. Makanya saya mau buru-buru Bapak dan Ibu kirimin nomor rekeningnya biar kita yang nyelesain. Haji Marco yang lunasin. Hah? Apa? Iya, kirim nomor rekeningnya dah, cepet-cepet ngirim. Nanti biar kita lunasin. Biar Bapak dan Ibu nanti pada saat meninggal tidak meninggalkan utang. Karena kalau kita bilang sama anak-anak kita, "Nak, nanti kalau mama meninggal utangnya lunasin." Lah anaknya masih kecil, masih SMP, bahkan mungkin masih SMA, bahkan masih orok. Mana mungkin dia lunasin utang kita. Orang pinnya dia nggak tahu pin kita. Akhirnya kita masuk neraka. Janganlah. Amit-amit Bang Bayi, jangan sampai ya. Jadi paksain utangnya harus lunasin. Termasuk utang cicilan motor yang sekarang Bapak dan Ibu pakai. Termasuk cicilan mobil harus dilunasin. Termasuk cicilan rumah. Caranya gimana sih Pak Haji biar cepat? Bapak dan Ibu wajib sholat ba'diyah qobliyah. Orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, utangnya nanti yang lunasin kita. Wasilahnya Allah nanti yang lunasin kita. Jadi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Sholat ba'diyah qobliyah, sholat sunnah. Bukan sholat jamaah, bukan. Sholat ba'diyah qobliyah, 2 sebelum subuh, 2 sebelum duhur, 2 abis duhur, 2 sebelum asar. Ya, 2 sebelum isya. 2 sesudah isya, iya betul. Nah, atau Bapak beli buku panduan sholat aja. Kalau saya kan SD Impres, kadang nggak ngerti. Bagi panduan sholat, baca. Jadi sholat ba'diyah qobliyah, orang yang sholat ba'diyah qobliyahnya nggak bolong, utangnya pasti ada yang lunasin. Pasti ada yang lunasin. Siapa itu? Allah. Wasilahnya Haji Marco. Kok apa-apa Haji Marco kebetulan dia baru cair 460 miliar. Jadi kita todong aja suruh ngelunasin utangnya Bapak dan Ibu. Hah? Ya lo harus ketularan, lo praktekin kayak Haji Marco. Haji Marco tahajud gak pernah bolong bos. Haji Marco tahajud sama anak yatim selama 7 bulan gak pernah bolong. Masa Bapak dan Ibu bolong? Gak boleh lah. 7 bulan. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu baca Al-Quran. Saya cuma setengah juz, nggak apa-apa, yang penting baca. Kedua, saya mau Bapak dan Ibu sedekah subuhnya jangan bolong. Saya nggak punya duit Pak Haji, itu masih bisa makan.
Iya ini kan makan dari orang. Ya udah jangan dimakan, disedekain aja. Iya puasa. Ini makannya hayu, sedekah nggak mau. Nggak boleh. Lebih baik kita nggak makan, lebih baik buat sedekah. Saya setuju itu. Praktekin itu. Harus. Dan saya mau sedekahnya habis sholat asar sampai ntar jam 00. Jadi kalau di jam 00 tutup sedekahnya. Jadi bapak dan ibu nanti tidur berselimut dengan sedekah. Tidurnya berselimut sama sedekah. Ya, jadi yang dibahas hari ini yang ditekanin apa? Utang harus cepat dilunasin. Lebih cepat utang lunas apa lebih cepat datang kematian? Ayo. Hah? Iya maksudnya duluan mana yang datang? Ya makanya dibayar. Gitu loh. Kalau kita nih para ibu-ibu nggak punya uang. Ibu buka tromol aja. Tahu gak tromol? Kotak. Ya lunasin. Dengan cara apa? Duduk jongkok telanjang. Plung. Cemplung. Oke. Yuk ada pertanyaan. Ayo ada pertanyaan. Hah? Ayo. Pokoknya gini, biar semangat. Satu pertanyaan 10 juta. Tapi yang nanyanya berbobot. Tapi kalau nanya nggak berbobot, potong 100.000. Ayo lo. Yang berbobot satu pertanyaan 10 juta. Yang nggak berbobot potong 10.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Haji, saya nih mau mengucapkan terima kasih sama Pak Haji, bukan main. Karena kedatangan ke saya ini adalah tergerak dari Allah untuk pengen ketemu dengan Pak Haji. Dan sampai ke sini servisnya memuaskan, khusus bagi saya. Nama Bapak siapa? Sekarang, nama saya Yusuf, Pak. Tinggal di dari mana? Palembang. Nah, tinggal di Sehari-harinya Palembang. apa? Sehari-harinya pensiun. Pensiun. Iya. Terus? Jadi ini Pak Haji Marco, memang saya mengucapkan terima kasih betul dengan Pak Haji. Sampai segini diistimewakan. Bahkan dikasih rumah. Dikasih penginapan. Sudah itu makan gratis. Itu gratis. Sehingga Pak Haji sekarang ini saya baru 2 malam di sini merasa konsentrasi khusyuk dengan Allah. Ngajinya, sudah itu sholatnya, sudah itu ibadah lainnya. Terima kasih. Nah itulah atas petunjuk dari Pak Haji. Jadi terima kasih betul. Nah cuman itulah mungkin Pak Haji. Jadi saya sekedar mengucapkan terima kasih untuk kesananya ya. Jadi gini Pak. Bapak paksain. Kalau jam 00, iya. Bapak bisa merapat ke bawah ke masjid. Iya. Ya. Iya. Nanti Bapak ikut tahajud. Iya. Nanti baca bareng anak yatim, nanti ijab. Iya. Nah, Nanti habis ijab, kalau anak yatimnya makan, Bapak juga ikut makan. betul. Habis makan, nanti Bapak lanjutin lagi. Iya, betul. Santai, baca Quran pelan-pelan sambil nunggu subuh. Iya, itu pulangnya itu kan. Iya. Gitu, cuman sedikit dapatnya tuh. Ya nggak apa-apa. Dapatnya sedikit, paling setengah juz sampai sejuz. Boleh. Gitu. Nanti dari habis subuh, Iya. kalau Bapak mau tidur, kalau bangun tidur. Iya. Itu isinya Bapak cuma ngucap Alhamdulillah, Alhamdulillah, Iya. Alhamdulillah. Iya. 999 kali. Minimal Bapak dan Ibu sehari 27 kali. Minimal. Minimal ya. Maksimal lebih banyak. Nanti Bapak sholat tobatnya paksain dari maghrib sampai isya 18. Nanti yang 50 Bapak paksain bacanya dari habis duha sampai mau tidur. Bapak harus paksain. Kedua, Bapak isinya cuman syukur aja.
Syukur aja, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dan satu pun Bu, Pak, kita tidak boleh berharap. Kita kan suka berharap. Janganlah. Kapan hajat saya bisa terkabul? Nggak boleh. Kapan hajat saya bisa punya uang 10 miliar? Nggak boleh. Kapan saya sama istri tercinta bisa punya rumah 1000 meter? Nggak boleh. Pokoknya ada kata-kata kapan itu nggak boleh terbersit di pikiran kita. Kalau sampai itu ada, langsung nol Pak. Istilahnya, iya turun. Kapan? Ilangin, nggak boleh ada kata kapan. Atau Bapak ngomong begini. Atau Ibu ngomong gini. Kan saya sudah. Kok belum terkabul ya? Kan saya sudah. Nah kata-kata sudah juga nggak boleh. Nggak boleh Pak. Nih inget-inget nih. Kapan nggak boleh? Sudah nggak boleh. Terakhir. Tidak boleh menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tuh kata-kata yang menghina Allah Subhanahu wa Ta'ala? 1. Takut. Takut jatuh tempo. Nggak boleh. Khawatir. Nggak boleh. Was-was. Nggak boleh. Ragu-ragu. Nggak boleh. Nah 4 ini nih yang nggak boleh ada di pikiran kita. Betul. Ya. Nggak boleh.